Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat, indahnya syiar dalam Islam, bertemu lagi dengan saya Huzaifah Al-Rizki. Dan kali ini saya di tempat om saya, yang mana om saya ini adalah orang yang menurut saya adalah yang sangat luar biasa dalam perjuangan hidupnya, dimana beliau ini dulunya adalah orang hidup di jalanan ya, dengan menjalani berbagai macam kehidupan ya, dengan berbagai macam kerjaan. Tapi dengan berjalannya waktu, para sahabat, indahnya syiar dalam Islam, beliau pun mendapatkan hidayah untuk supaya memperbaiki diri. Allah memberikan hidayah kepada om saya ini. Nah, alhamdulillah di samping saya ada om saya, namanya Om Maman. Saya manggil Om Maman. Boleh diperkenalkan Om, namanya siapa Om? Nama saya Muarman, saya biasa dipanggil Samurai. Sampai sekarang julukan saya Samurai. Gini Om Maman nih, alhamdulillah nih Allah kasih pertemukan kita di sini ya kan. Saya sudah lama ini Om sebenarnya pengen berbincang-bincang, sharing dan podcast sama Om Maman tentang perjuangan hidup, kisah hijrahnya Om Maman dulu. Saya dengar dulu kan Om Maman ya mohon maaf ya Om ya, kalau bahasanya tuh agak-agak bajingan atau preman lah di pasar gitu ya, megang-megang pasar dulu. Nah itu saya ingin mengetahui berbagai cerita Om berbagi cerita ke kita dan para sahabat indahnya syiar dalam Islam, bagaimana perjalanan Om dulu sehingga Om bisa meninggalkan kegiatan dan pekerjaan yang seperti itu. Monggo. Namanya perjalanan hidup memang kita bagaimana ya, kalau misalnya untuk saya hidup itu memangnya harus dilalui sih ya, dilalui, dan memangnya keadaan juga yang bikin orang itu pada dasarnya baik, karena memangnya kondisi tertentu kita bisa milih jalan yang salah. Dan saya juga waktu masih kecil dulu memangnya kurang bagus lah untuk kehidupannya, dan saya mulai merantau mana-mana gitu. Setelah saya lepas SMA, saya berangkat merantau dari rumah. Dan kemana itu? Ke daerah pertama saya ke Lok Sumawe. Lok Sumawe itu sekitar 3 tahun. Di Aceh itu? Ya, di Aceh, Lok Sumawe. Itu di daerah saya lupa namanya karena itu udah lama sekali. Lok Sumawe itu saya ikut sama saudara di perkebunan. Nah dari situlah saya mulai, memang saya dari Jakarta tempat yang ramai, saya ke Lok Sumawe yang pada saat itu dom daerah operasi militer. Nah pada saat itu sekitar tahun 83 lah kalau tidak salah itu. Saya belum lahir itu. Jadinya memang di situ saya baru tahu yang namanya hidup itu memangnya keras. Jadinya kita bertahan hidup itu ya mau tidak mau, memang tidak ada pilihan. Kalau misalnya hidup di luar dari rumah, jauh dari keluarga, memang kita harus bawa diri. Dan kebetulan di sana itu memangnya daerah dom, dimana kita itu orang baru, rasa curiga kita di mana gitu ya kan. Makanya kita harus ambil sikap, dan saya ambil sikap keras Om ya itu di sana. Ya kan menghadapi agresi militer itu. Ya jelek sekali kalau misalnya kita cerita untuk tadi. Oke. Jadinya di sana itu jagoannya itu memang yang bersenjata. Jadinya untuk rakyat itu nggak bisa, dan kita itu memang ya kalau misalnya ada mereka itu mau tidak mau kita lari atau kita ngelawan. Nah singkat cerita lah, kalau misalnya untuk perjalanan hidup memang karena memang saya ditempa sama situasi dan kondisi, maka terbentuk bahwa
ternyata kalau misalnya kita itu lemah, kita itu akan diinjak. Nah dari situ sebetulnya itu saya pada saat ini saya sadar juga bahwa itu salah. Dasarnya dimanapun kita berada, yang penting kita kelakuan kita baik dan jangan ikut-ikutan. Pada dulunya saya itu berpikir memangnya keadaan saya bicara, saya bergaul sama orang-orang yang tidak baik, yang jauh dari agama. Ya kenapa untuk minum, untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal itu saya anggap hal yang memangnya tidak wajar, itulah hidup gitu, karena memangnya jauh dari agama. Lalu gini Om, apa namanya, saya dengar juga Om dulu tuh pernah beberapa tempat Om pegang di daerah Bogor atau di Jakarta tuh, apa Om pernah bergelempangan di di daerah-daerah itu untuk untuk menjalani hidup gitu loh, sehari-harinya Om. Yang paling saya ingat itu di daerah Bogor, di daerah Tangerang. Nah, untuk di daerah Kramat Jaya, itu Kramat Tunggak yang dulunya sekarang jadi Islamik itu. Di Priuk ya? Ya, di Priuk. Nah, saya pernah pegang. Itu yang namanya dalam 1 bulan itu mungkin bisa 7 kali sampai seminggu sekali itu kita itu kalau kita nggak bocor kita bocorin orang. Ribut terus itu ya Om. Iya, memangnya kita dipaksa karena memangnya situasi dan kondisi begitu. Karena memangnya kalau misalnya di jalan memangnya seperti itu bukannya pada saat ini ya. Jadinya kalau misalnya kita nggak ngelawan kita mati. Gitu ya? Ya mati mah udah pasti itu. Jadinya ketimbang kita mati konyol makanya kita lawan gitu. Dan alhamdulillah udah sering mondok sih itu di Polres Jakarta Utara itu saya udah sering banget di kerangkeng ya. Ya seperti itulah. Cuman yang paling parah itu saya pernah pegang di daerah Bogor, namanya Pasar Cumpok. Terusnya itu banyak anak buah nggak Om waktu itu? Alhamdulillah banyak. Jadinya saya itu mulai dari juru parkir sampai saya jadi koordinator parkir itu di Surya Kencana. Depan tepatnya Pasar Cumpok, di Pedati. Nah, itu berapa lama itu Om perjalanan itu sampai udah merasakan bosannya dengan hidup seperti itu? Apa setelah menikah atau apa bagaimana? Sebelum menikah, dari sebelum menikah sampai menikah. Jadinya saya berhentinya itu setelah saya punya anak. Setelah saya punya anak 1 dan anak yang pertama saya meninggal. Nah, dari situ ada timbul kesadaran saya bahwa ternyata apa yang saya lakukan ini ada efeknya untuk saya. Ya untuk keuangan memang mungkin yang namanya di jalanan gampang. Anak buah saya itu sampai 16 orang di sana. Itu bagaimana tuh? Nyetor terus ya? Setiap wilayah itu ya saya yang ambil setorannya. Masya Allah. Jadinya sampai satu kejadian, karena memangnya ada wilayah yang memangnya setorannya di Pemda itu kurang. Nah saya masuk ke sana, alhamdulillah sih saya selamat. Saya ambil 17 orang itu dikeroyok itu di daerah itu. Iya. Ya 17 orang itu saya nggak mundur. Nggak mundur satu juga. Iya, karena saya udah ke pojok. Udah ke pojok nggak bisa lari. Iya. Udah dikepung ya Om ya? Iya. Habis saya. Bapak belur dong. Bonyok. Ya cuman alhamdulillah paling tidak saya nggak mati. Masya Allah. Gitu, ya kan. Semuanya udah bisa gitu ya kan. Cuman yang itu pengalaman benar. Jadinya ya saya pikir lagi kalau misalnya memangnya saya seperti begini saya bisa mati kapan aja dan mati saya mati konyol. Nah terus gini Om, setelah dari kehidupan di jalan, seperti kerasnya kehidupan di jalan, dan pernah sempat memegang beberapa area untuk tempat kerja Om juga gitu, untuk perjalanan mendapatkan hidayah untuk berhentinya dari dunia seperti itu, bagaimana, apa yang dirasakan di dalam hati Om? Semoga rasa itu ada untuk saya harus berhenti nih dari
apa pekerjaan seperti itu gitu kehidupan itu? Sejak anak saya pertama yang pertama meninggal. Dari situ timbul karena hancurnya karena apa yang kita harapkan ternyata Allah ambil. Nah saya pikir apa ini karena perjalanan saya, apa ini karena karma saya. Nah sejak saat itu memang sempat blank saya itu, sempat blank. Putus asa. Ya putus asa ya, dibilang putus asa, cuman saya itu lepas dari kontrol lah. Ya udah nggak peduli lagi, jadinya jangan-jangan orang ngomong yang nggak enak, ngotot aja gitu. Itu jadi masalah untuk saya, bisa bocor dia sama saya. Cuman lama kelamaan di mana saya itu merenung, ya kan. Ternyata benar, walaupun dulu juga saya pernah ngaji mungkin ya, udah pernah ngaji, saya reply lagi. Oh ini apa emangnya benar bahwa apa yang kita perbuat itu pasti ada balasannya, ternyata Benar. memang benar. Karma apa? Karma ya, Om? Karma ya. Iya. Jangan pikir kamu itu bisa nyakitin orang. Terusnya Tuhan itu tidak balas, walaupun bukannya orang tersebut yang nyakitin kita, ya kan? Ada jalannya dimana kita itu merasakan sakitnya seperti itu. Pasti demi Allah itu pasti. Nah, jadinya saya berpikir pertama sekali saya itu berikat bahwa saya itu tidak akan minum, karena memangnya di minuman di miras itu lah. Tapi Om dulu sempat jadi peminum apa enggak sih dulunya tuh? Ya pagi-pagi saya mah kalau misalnya minum bukannya air putih itu saya minuman keras terus, jarang sekali saya minum air putih. Ada kemungkinan saya itu kalau misalnya normal itu dalam 1 tahun itu mungkin 2 hari juga enggak gitu, boro-boro sholat gitu. Untuk sadar aja saya ada pengaruh, dan saya di dalam saya mungkin cacing aja pada mati. Saya makan cacingan itu waktu itu karena memangnya nggak mau ada cacing itu, cacingnya itu ada teler itu di dalam cacing teler ya. Iya. Dikasih minuman terus ya. Iya. Terus bagaimana Om, apa setelah meninggalkan kehidupan kerasnya di jalan begitu, terus apa yang terasa di dalam hati setelah meninggalkan itu? Apakah dari sisi kehidupan makin susah, apa ada jalan keluar yang lain yang Allah berikan kepada Om gitu setelah meninggalkan itu? Kan kalau kata Om tadi mengatakan bahwasan kalau di jalan itu gampang nyari duitnya, itu sebentar gitu kan nyari duit gitu. Benar, yang dibutuhkan nyali sama agak nekat sedikit gitu. Ya cuman dasarnya kalau misalnya kita percaya bahwa rezeki itu memang sudah ada yang atur, ya kan, dan segala sesuatunya itu tidak bisa diukur sama uang. Segala sesuatunya tidak diukur sama uang, cuman ketenangan itu ya. Saya belajar ngaji juga, dan alhamdulillah dasarnya saya nggak sengaja kalau misalnya saya itu ketemu guru ngaji, karena dulu itu saya itu cari guru supaya saya itu lebih kuat di jalanan. Guru bukan guru yang banyak guru kekuatan saya, guru kejawen itu banyak sekali. Gitu. Kenapa? Karena saya banyak musuhnya gitu. Jadinya kata saya jaga diri, itu saya pikir itu benar. Ternyata enggak, semakin banyak kita itu ilmunya semakin banyak juga memang lawannya gitu. Ya. Iya, beberapa kali hampir mati saya itu ngadepin orang-orang itu ya. Iya, cuman ya alhamdulillah kalau misalnya ini sisa dari kalau misalnya untuk mati saya udah mau mati berapa kali, cuman Allah mungkin kasih kesempatan saya. Nah ini sahabat, indahnya Syiar dalam Islam. Jadi perjalanan hidup seseorang ini ya kita tidak boleh meremehkan. Kadang kita melihat seseorang waktu masih dalam keadaan jahiliyahnya, kita meremehkan mereka itu. Tapi kita tidak tahu kalau Allah telah andai kata Allah memberikan hidayah, dia bisa lebih mulia daripada kita. Nah gini Om, saya mau nanya juga, tahun berapa itu Om udah mulai meninggalkan dunia seperti itu? Masih ingat nggak?
tahun berapa ya, 20 tahunan lah ya, 20 tahunan lebih. Kita 23 tahunan, karena anak pertama saya mati itu mulainya hijrah, walaupun nggak sembuh benar, karena memang harus bertahap. Karena kebiasaan itu apa pasti aja ada gitu, cuma bertahap. 2000-an apa 90-an ya? Pokoknya 23 tahun dari sekarang itu 90-an lah ya. 90-an. 90-an. Nah, seperti ya pokoknya seperti itulah. Terus apa setelah meninggalkan itu kan otomatis pekerjaan yang tadinya di jalan itu yang menghasilkan uang banyak kan hilang, ya kan? Nah, setelah Allah kasih hidayah berhenti dari dunia di jalan itu, apa sekarang kegiatan kerjaan sekarang untuk mengisi kebutuhan sehari-hari di rumah? Ya memangnya kita di jalan, kita biasa ketemu sama pedagang, dan saya punya hobi, iya kan? Ya saya coba. Ya, jadi dagang gitu. Ya, saya berjualan. Jualan apa aja tuh selama ini? Banyak. Kalau misalnya jualan mah dari mulai jualan baju, jualan tas, jualan dulu saya punya background juga dulu, saya jualan buku-buku TTS, pokoknya segala macam juga ya. Iya. Walaupun bukannya saya sendiri, saya ambil gitu dulu dari proyek senang itu saya lagi oper ke anak buah. Nah, setelah saya masuk ke jalan itu, pegang-pegang itu saya tinggalin. Nah, saya berpikir situ lagi, kenapa saya nggak jualan? Jualan lagi gitu. Nah, saya mulai jualan lagi. Dan alhamdulillah. Sampai sekarang? Ya. Sampai sekarang saya masih berjualan. Apa ini Om? Sekarang yang menjadi dagangan Om sekarang nih di bidang apa? Gitu? Ya karena memangnya saya suka kreatif. Kerajinan ya? Ya, kerajinan, jadinya apapun saya kerjakan. Dan sekarang saya masih fokus sama bunga. Oh, bunga. Jadinya sulap. Oh, sulap juga ya? Masya Allah. Sahabat, Om saya ini ternyata master sulap jalanan street ya. Boleh nanti kalau misalnya untuk belajar untuk media dakwah, boleh juga nih sama beliau nih. Ya, sampai sekarang saya nama saya itu kalau misalnya mulai sulap itu ya saya masih kenal ya di dunia pedagang-pedagang malam ya. Jabodetabek mungkin pada kenal. Nah gini Om, jadi pertanyaan lagi nih buat Om nih, misalnya sekarang bagaimana rasa hidup Om setelah Allah kasih hidayah adanya Allah di dalam hidup itu, bagaimana Om bisa diceritakan Om? Bagaimana perasaan hati, pikiran, badan, kan pasti ada perbedaan gitu. Jauh banget. Jadinya kita merasakan hidup itu jauh lebih enak, lebih berarti lagi, karena kita itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk keluarga gitu. Dan ilmu dan pengalaman kita itu bisa untuk penengah untuk orang-orang yang memangnya belum dapat hidayah, belum punya pengalaman. Nah, dasarnya seperti itu. Bukannya berarti kita pintar, cuman karena memangnya perjalanan kita itu memangnya parah. Sekarang regenerasi itu jauh-jauh lebih parah. Mungkin kalau misalnya yang ada dekat-dekat saya itu, saya cuma mengayomi, ya kan? Karena untuk saya memang saya bukan pendakwah. Paling tidak saya pakai cara saya sendiri untuk menghentikan kalau misalnya perbuatan itu memang merugikan dia sendiri. Ya saya melihat saya dari dulu, yang dulu itu, kenapa ya andai-andai tangan saya ini darah yang keluar dari musuh-musuh saya, dari saya sendiri nggak bisa hilang, mungkin saya ini tidak bisa pernah berjalan. Oh iya. Om, bolehlah ini ya seksi terakhir. Saya ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama, saya mohon kepada Om untuk memberikan satu motivasi untuk bagi sahabat ya, indahnya syiar dalam Islam. Mungkin ada saudara-saudara muslim kita yang di luar sana yang belum berhijrah, yang masih bergelut di jalanan, yang masih lupa dengan Tuhannya, masih lupa dengan Allah ya. Bisalah dikasih satu masukan untuk mereka supaya mereka mau berhijrah untuk lebih baik lagi dalam hidupnya.
Saya cuma bilang begini, kalau misalnya orang itu hidup pasti mati, dan harus digarisbawahi bahwa mati itu lebih dekat itu daripada apapun. Jadinya lebih dekat daripada kita menyuapkan Nasi. makan ke mulut itu. Kalau misalnya ajal itu lebih cepat mau, dan itu bisa kapan aja tanpa sebab apapun, enggak itu tua muda. Nah, itulah maut. Jadinya kalau misalnya untuk saya silakan anda lakukan apapun yang kamu mau, cuman kalau misalnya karma itu akan pasti menghampiri anda. Itu pasti. Jadinya saya bilang silakan kamu mau berbuat apapun, cuman ingat, sanggupkah anda apabila karma itu menghampiri anda? Dan saya sampai sekarang mungkin mudah-mudahan dengan mendekatkannya diri saya kepada Tuhan, ya kan, semua kesalahan saya, semua dosa-dosa saya yang kemarin itu Allah berkenan untuk menghapus dosa-dosa saya, dan sebisa-bisa saya berbuat baik dan baik, karena rezeki Allah itu berhamparan di mana-mana, gitu, tanpa kita merugikan orang lain. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah, sahabat indahnya Syiar dalam Islam, demikian wawancara podcast kita ya, bincang-bincang kepada om saya nih, Om Murai ya, atau Om Maman saya juga manggilnya. Ini saudara om saya nih, benar-benar om kandung saya ini. Jadi jalan cerita beliau ini sangat menginspirasi bagi saya dan sahabat-sahabat indahnya Syiar dalam Islam, insyaallah. Dan satu lagi, mudah-mudahan apa yang dikisahkan, apa yang diceritakan oleh beliau, om saya ini, mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua, untuk yang sudah berhijrah, yang belum baik menjadi yang baik, yang sudah baik mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan lebih baik lagi daripada sebelumnya, dan menjadikan semangat dan spirit untuk hidup kita hingga kita menjelang ajal. Dan perlu kita ketahui, hidup di dunia ini sesungguhnya Allah menghidupkan manusia ini hakikatnya untuk dimatikan, ya. Allah menghidupkan manusia untuk dimatikan. Untuk menunggu kematian itu datang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesibukan kepada kita. Kesibukannya apa? Yaitu dengan menjalani hidup sehari-hari, dengan dagang, dengan ini, dengan itu, dengan segala macam, mengurus anak istri, itu kesibukan-kesibukan untuk menunggu datangnya kematian kita. Maka jangan sia-siakan waktu kita menunggu kematian kita dengan keduniaan, tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah, terus kita beribadah kepada Allah. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.